Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Afrabi, bisa dipanggil Fadil. Saya mahasiswa hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya berasal dari kelas hukum pertambangan A. Nah, kali ini saya akan membahas sentralisasi kewenangan, pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Nah, baik, yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam SDA, hayati dan sumber daya alam non hayati. Sebagaimana itu telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disebut UUD NRI tahun 1945. Nah, yang itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu kata dikuasai itu memiliki makna bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan berada di tangan negara atau pemerintah. Nah, meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk orang per orang aja gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah pasal 33 ayat 3 itu memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi di antaranya itu adalah mineral dan batubara. Mineral dan batubara merupakan sumber daya yang memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Nah, itu tidak dapat kita pungkiri hasil dari bahan tambang mineral dan batubara itu selalu dibutuhkan seperti minyak bumi dan batubara yang dapat diolah sebagai bahan bakar, aluminium dan besi untuk perkakas. Nah, emas dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi serta masih banyak lagi. Nah, di Indonesia, subsektor mineral dan batubara memegang peranan penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional atau perekonomian Indonesia. Nah, karena mineral dan batubara itu adalah kekayaan alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dijalankan secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki kegiatan usaha di bidang mineral dan batubara tersebut. Nah, sehingga diperlukan adanya legalitas operasional terhadap kegiatannya untuk menjamin kepastian hukum. Nah, awal mulanya hak menguasai negara atas mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Nah, adanya peraturan itu ternyata membuat tanda kutip terlena para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya karena adanya beberapa insentif meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, insentif di bidang perpajakan dan berbagai insentif lainnya. Nah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 itu memberlakukan sistem kontrak karya. Kontrak kerja yang menimbulkan hubungan antar pemerintah dan perusahaan di bidang pertambangan, di bidang keperdataan. Nah, kontrak karya tersebut banyak menilai bahwa tidak mengakomodir kepentingan seimbang antar pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan. Nah, maksudnya itu tidak seimbang, itu contohnya itu adalah pada kontrak karya PT Freeport, itu pemerintah hanya memperoleh royalti sebesar 3%. Nah, persentase yang didapatkan itu tidak seimbang dengan sumber daya mineral yang dikeruk. Nah, dan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Nah, hal ini sangatlah bertentangan dengan amanat yang ada di dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Nah, yang memerintahkan bahwa pengelolaan pertambangan bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk itu di tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu tentang pertambangan mineral dan batubara atau UU Minerba. Nah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 tadi tahun 1967. Nah, lahirnya UU Minerba merubah kebijakan di bidang usaha pertambangan, mineral dan batubara.
Nah, karena dihapuskannya kontrak karya diganti dengan sistem perizinan yang dikenal itu istilahnya IUP atau izin usaha pertambangan. Nah, di UU Minerba terjadi pergeseran kebijakan di mana negara tidak lagi sebagai pihak inferior terhadap perusahaan pertambangan asing ya maksudnya, melainkan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya mineral dan batu bara. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda, nah ternyata berimplikasi pada pelimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Nah, kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dahulu dapat dilakukan pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota, nah itu sekarang beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, perubahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kerusakan alam. Karena dengan pelimpahan wewenang itu diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batu bara. Nah, setelah 1 dekade diberlakukannya UU itu, nah UU Minerba dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan untuk pelaksanaan usaha di bidang pertambangan, mineral dan batu bara khususnya. Nah, sampai pada akhirnya pada tanggal 12 Mei tahun 2020 yang lalu, itu pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Adanya revisi UU tersebut membawa perubahan penerapan sistem sentralisasi terhadap kewenangan pengelolaan dan perizinan. Beralihnya kewenangan dan pengelolaan dan perizinan kepada pemerintah pusat itu ternyata berimplikasi pada kewenangan daerah yang mutlak di Kepras. Nah, sehingga muncul pertanyaan, apakah pelimpahan kewenangan dan perizinan kepada pemerintah pusat merupakan keputusan yang tepat? Nah, karena hingga saat ini implementasi dari UU Minerba itu sebelum yang dilakukan membagi kekuasaan atas penguasaan mineral dan batu bara ke daerah provinsi masing-masing. Itu kecolongan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, sehingga usaha pertambangan yang ada kian hari makin menghadirkan kerusakan terhadap lingkungan karena ketidaksesuaian AMDAL sebagai syarat dikeluarkannya IUP. Nah, adanya revisi terhadap Undang-Undang Minerba itu membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan mineral dan batu bara. Merujuk pada perbandingan kewenangan dan pengelolaan dan perizinan pertambangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, itu tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, yaitu pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat. Nah, itu termasuk di dalamnya berkaitan dengan penerbitan IUP. Nah, revisi terhadap UU Minerba itu merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan. Namun itu dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangannya tersebut. Nah, walaupun memang daerah itu diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakannya. Nah, itu baik lingkungan, sosial maupun ekonomi yang ada yang akan dialami pasca pertambangan. Nah, karena tidak adanya jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula, nah kebijakan di bidang mineral dan batu bara tersebut mempunyai tujuan yang baik, namun perlu disiasati dengan sistem pengawasan yang baik. Nah, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyederhanaan perizinan pertambangan. Nah, mungkin sekian dulu penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.